Sepakat atau tidak sepakat bahwa lomba di bidang akademik lebih baik daripada lomba di bidang non-akademik? Saya memilih sepakat karena jika kita lihat bahwasanya lomba akademik biasanya mengasah akan konteks daya kritis mahasiswa. Biasanya lomba akademik akan pemecahan suatu masalah dan pengimplementasian suatu teori dan lain sebagainya. Dan ini akan berkorelasi dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Seperti itu. Saya mengambil bola tidak setuju dikarenakan memang lomba akademis dalam masa perkuliahan ini memiliki keterkaitan yang cukup. Namun jika ditarik lebih luas, pewadahan akan seluruh mahasiswa ini kan tidak bisa dikotak-kotakan hanya akademis. Apalagi dengan menyebut lomba akademis lebih baik ya. Jika dilihat setiap orang memiliki minat bakatnya tersendiri yang mana harus juga diwadahi oleh kampus itu sendiri. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Di sini saya memilih opsi tidak setuju. Dikarenakan seperti apa yang sudah disampaikan dengan salah satu rekan saya, memang setiap orang itu memiliki kemampuannya di bidang masing-masing. Salah satunya itu di bidang non-akademik. Ketika memang dari seseorang itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya di luar non-akademik, kenapa itu tidak bisa dilaksanakan? Karena memang setiap orang itu di bidang akademik sendiri memiliki kemampuannya masing-masing di mata pelajaran maupun di mata kuliahnya masing-masing. Jadi tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang memang dia itu bisa menguasai semuanya. Contohnya kalau di dalam sekolah yaitu matematika, bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya, dan mereka itu pasti memiliki kemampuan di satu bidang program studi. Jadi di bidang non akademik pun sama, setiap orang juga memiliki batas kemampuannya masing-masing. Mulai dari mungkin bagi mereka yang suka atau minat di sepak bola, futsal dan lain sebagainya, mereka bisa mengasah kemampuan mereka tersebut walaupun mereka itu mungkin kurang lancar atau kurang bisa di bidang akademik mereka, dan mereka juga pasti bisa mengasah soft skill atau hard skill mereka di bidang non akademik mereka. Dan bisa ditujukan juga apabila tadi dikatakan bahwasanya lomba akademik itu ditunjukkan lebih baik daripada lomba non akademik. Saya juga kurang setuju akan hal itu, karena selama ini juga yang memperkenalkan Indonesia di kancah internasional juga bukan hanya dari bidang olimpiade yang berdasarkan pada akademik, tapi bagi mereka yang bisa memenangkan lomba-lomba terkait lomba olahraga dan lain sebagainya, juga melalui dari situ juga Indonesia bisa diperkenalkan di kancah internasional. Juga kalau lomba akademik, biasanya orang menang olimpiade, orang itu tidak akan mengetahui kalau orang itu menang dalam suatu olimpiade. Contohnya ada salah satu rekan saya di sebelah saya, mungkin dia pernah menjuarai lomba olimpiade matematika. Kemungkinan dari saya pribadi tidak pernah mengetahui kalau dia itu kapan menang lomba matematika. Mungkin dari rekan saya ini memiliki kemampuan dalam public speaking dan lain sebagainya. Nah, ketika dia unjuk bakatnya di depan umum, itu merupakan suatu poin plus bagi dia, dan saya mungkin mengetahui dia dari bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia menyampaikan argumen di depan umum. Itu kita dapat mengetahui secara langsung. Tapi kalau di bidang olimpiade, akademik dan lain sebagainya pun hanya sekelumit atau beberapa orang saja yang tahu. Mungkin itu hanya dapat diketahui dari mulut ke mulut. Terima kasih. Mungkin dari saya tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan. Mengapa demikian? Karena tidak semua mahasiswa itu condong di bidang akademik. Karena beberapa juga ada yang condong di bidang non-akademik seperti debat, olahraga, atau seni. Dari bidang non-akademik ini kita bisa mengasah keterampilan kita, mengasah soft skill kita terkait kepemimpinan, terkait bagaimana cara kita mengambil keputusan, lalu bagaimana cara kita memanage waktu. Dari situ kita dapat mengambil keuntungan dari bidang non-akademik itu sendiri. Lalu kita dapat lihat di dunia kerja modern saat ini, kunci dari itu yaitu kita harus memiliki kemampuan di bidang soft skill sendiri. Cukup. Ya mungkin tanggapan dari saya, karena di sini saya yang memilih berbeda sendiri.
Ya memang lomba non akademik memang diperlukan untuk kita lebih inklusif seperti itu. Tetapi di sini saya melihat bahwasanya universitas merupakan sebuah wadah para intelektual. Maka dari itu lomba akademik akan lebih berkorelasi seperti itu. Ya, walaupun memang inklusif itu baik diterapkan, tetapi untuk menunjang adanya wadah intelektual itu sendiri, lebih baik diadakannya lomba akademik seperti itu. Mungkin dari saya di perkuliahan itu kita tidak hanya fokus di bidang akademik, karena mungkin kita bisa flashback sebelumnya di masa SMA kita lebih condong di bidang non akademik. Kita bisa mengembangkannya juga di bangku perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu tidak hanya fokus terhadap mata kuliah, tapi kita juga bisa mengembangkan soft skill atau kemampuan kita yang ada di bidang non akademik itu sendiri. Terkait mungkin dari akademik itu lebih diutamakan juga ya Mas. Jadi memang dari apa yang dikatakan Mbaknya barusan, memang iya ada benar, memang kita dalam lingkup pelajar, lingkup mahasiswa yang memang tugas tupoksi utamanya adalah belajar, tidak ada lain dari yang kata belajar. Tapi di sini pasti di sisi lain juga pasti setiap orang itu memiliki bakat minatnya masing-masing. Seperti apa yang saya katakan barusan, dalam hal belajar pun setiap orang pasti memiliki kemampuannya di bidang masing-masing. Dan kalau terkait diunggulkan dari segi akademik, memang kalau dibilang korelasinya atau condongnya memang kita kan ke situ. Kalau memang dari di SMA kalau kita menang lomba olimpiade matematika atau olimpiade apapun, pasti itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa bagi sekolah tersebut. Kenapa? Karena memang ya itu memang tujuan mereka membuktikan kalau memang kita itu ada di dunia pendidikan, ikut di dunia pendidikan. Tapi setiap siswa yang ada di dalamnya maupun mahasiswa yang ada di dalamnya itu pasti mereka memiliki kemampuan sendiri-sendiri yang memang itu dapat membanggakan diri mereka sendiri maupun dari instansi. Kemudian saya akan membacakan untuk mosi kedua. Di era modern ini, seringkali ditemui mahasiswa yang mulai turun dalam minat berorganisasi, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Sepakat atau tidak sepakat bahwa untuk saat ini organisasi sudah mulai turun dari segi peminat dan mulai dirasa kurang relevan bagi mahasiswa di era modern. Dipersilakan para peserta mengambil bola merah di sebelah atau bola putih tepi. Terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan saya untuk alasan mengapa organisasi mahasiswa menjadi tidak relevan dan sepi peminat. Karena yang pertama, organisasi mahasiswa pada periode pasca COVID, orientasinya adalah kepada menduduki kursi-kursi di kekuasaan kampus. Nah, keterkaitan antara organisasi ekstra dengan intra hanya terbatas pada perebutan kekuasaan, namun tidak mengacu kepada implementasi tanggung jawab sebagai pejabat publik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa organisasi mahasiswa kampus menjadi sangat sepi? Karena yang pertama juga selain itu tidak adanya ide-ide baru untuk memunculkan inovasi dari kreativitas mahasiswa. Namun terbatas pada program dari kakek buyut mereka, dari orientasi organisasi ekstra yang sama, dan terus-terus itu aja. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak sepakat dengan argumen yang telah disampaikan, karena organisasi ini merupakan wadah sendiri bagi mahasiswa dalam mengembangkan minat bakatnya. Lalu di dalam organisasi ini kita selain menambah relasi, kita juga dapat menambah pengetahuan kita, keterampilan kita terkait bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana cara memimpin himpunan itu sendiri, lalu bagaimana cara kita memanage waktu, serta bagaimana cara kita mengambil keputusan.
menurut saya organisasi masih sangat relevan dan cukup banyak peminatnya untuk saat ini. Menanggapi dari pernyataan dari moderator tadi kan menyatakan bahwa mulai turunnya minat ikut berorganisasi di masa modern ini, dan menurut saya dalam kenyataannya seperti benar gitu. Ketika saya tanya pada teman-teman apakah ingin ikut berorganisasi, mereka cenderung untuk mengatakan tidak dan memilih untuk melakukan mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti magang. Nah, ini didukung oleh beberapa tontonan yang saya lihat di media sosial yang sering bertebaran akhir-akhir ini juga, yang menyatakan bahwa organisasi itu tidak terlalu dilihat saat masa bekerja. Nah, walaupun demikian, pernyataan itu saya kurang setuju karena organisasi ini memang bukan hal yang penting. Namun dengan mengikuti organisasi sendiri, kita sebagai individu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak diikuti orang lainnya gitu, seperti bekerja dalam tekanan, bekerja dalam tim, dan masih banyak lainnya. Saya tidak sepakat bahwasanya organisasi sebagai peminat dan sudah tidak relevan seperti itu. Karena jika kita lihat bahwasanya untuk ketidakrelevannya itu sendiri sangat masih relevan pada zaman sekarang. Karena di sini organisasi merupakan sebuah wadah untuk kita membangun sebuah kepemimpinan, mengorganisasi sekelompok orang dan lain sebagainya. Maka dari itu organisasi sangat relevan. Selain itu, di dalam organisasi kita mahasiswa akan mendapatkan sebuah relasi, dan relasi tersebut akan kita pergunakan pada saat kita bekerja seperti itu. Dan dalam konteks sepi peminat, sebenarnya memang benar hal ini sepi peminat. Dan sepi peminat ini memiliki sebuah alasan, karena jika kita lihat organisasi kampus seperti yang dikatakan oleh Mas Haikal tadi, hanya berebut terkait kekuasaan dan hanya berkutat di itu saja, dan tidak ada sesuatu yang baru untuk pengembangan suatu program kerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, dari saya sendiri setuju apabila yang dikatakan dari Mosi tadi, apabila sekarang ini sudah menjadi sepi minatnya organisasi. Berdasarkan dari pengalaman di luar sana semenjak saya memasuki bangku di SMA dan juga perkuliahan, seringkali dari mereka berpendapat kenapa kita harus bergabung di organisasi. Bahkan di kampus pun saya sering mendengarkan akan hal itu. Dan pertanyaan dari mereka kenapa masih sampai sekarang terus tergabung di organisasi walaupun telah dijabarkan sebagai macam manfaat, salah satunya disampaikan oleh teman saya tadi, yang salah satunya adalah menambah relasi, pengalaman, dan untuk menambah poin plus di dunia kerja. Bahkan sampai saat ini mereka itu lebih condong, lebih fokus mengikuti program magang daripada mengikuti sebuah organisasi. Karena banyak dari mereka berpendapat bahwasanya ketika kita magang, itu kita akan mendapatkan relasi juga di tempat magang tersebut dan akan menjadi poin plus di suatu perusahaan tersebut. Akan tetapi ketika di organisasi itu sendiri, banyak dari mereka itu hanya beranggapan bahwasanya organisasi itu hanya menjalankan program-program yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi apabila mereka itu magang, mereka itu akan mendapatkan relasi di suatu perusahaan tersebut, dan mereka akan menjadi tambah nilai plus untuk mereka apabila melamar di perusahaan tersebut itu sendiri. Bahkan saya pernah membaca di sebuah artikel dan juga melalui video-video banyak, dan bahkan dia dari ketua himpunan itu sendiri menyarankan kepada adiknya sendiri untuk tidak tergabung di dalam organisasi. Nah, ini sendiri kan membuktikan bahwasanya di dalam organisasi tersebut sudah mereka rasakan bahwasanya organisasi itu tidak ada manfaat bagi mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Bagi saya sendiri memang organisasi itu penting. Tapi dalam konteks ini memang saya setujui, karena sepi peminatnya di organisasi sekarang ini banyak
dari mereka beranggapan organisasi itu tidak penting dan mereka lebih mengutamakan dari program magang yang sudah mereka laksanakan, seperti contohnya salah satunya itu MSIP. Jadi pertama sedikit menyanggah saja bahwa organisasi menjadi masih relevan karena yang pertama bahwa sebenarnya saya ambil bola ya, karena yang pertama itu memang ada benarnya kita mempelajari cara mengorganisir banyak orang dan melatih kepemimpinan. Namun apabila kesempatan itu tidak terbuka secara luas, hanya diberikan kepada beberapa pihak tertentu dan dikuasai oleh beberapa pihak tertentu, termasuk legalitas dalam melaksanakan organisasi intrakampus, itu dapat menyebabkan sepinya peminat karena dirasa kesempatan yang sama sudah tidak diberikan. Padahal di negara yang demokratis ini kesempatan dapat terbuka seluas selebar-lebarnya. Namun memang dimunculkan diksi bahwa this country lot of opportunity but controlled by opportunists. Nah, jadi memang di dalam kampus kita juga masih banyak oportunis yang berusaha mendominasi kekuasaan di dalam kampus dari pihak-pihak tertentu. Kemudian setelahnya saya juga menyanggah bahwa organisasi kampus masih relevan selain menjadi mengorganisir orang-orang namun juga melatih kepemimpinan sehingga masih relevan, namun itu dapat dipatahkan bahwa banyak sekarang organisasi ekstra kampus di luar yang berbendera seperti ada di Lombok namanya Nusantara Muda, ada namanya organisasi pemuda, itu jauh lebih have fun dan tidak toksik karena orientasinya adalah benar-benar pengembangan diri, bukan untuk memenangkan kontestasi di dalam kampus. Oleh karena itu makanya organisasi intrakampus menjadi sepi peminat, begitu juga dengan organisasi ekstra yang masih berhubungan dengan intrakampus. Namun jika menelisik kepada organisasi ekstra kampus yang orientasinya bukan untuk memenangkan intra tapi untuk mengembangkan diri seperti pemuda, Nusantara Muda, kemudian ada lagi namanya Super Teen Bootcamp, itu menjadi apa ya, karena terafiliasinya kepada mungkin misalnya karena terafiliasinya kepada instansi-instansi yang memang resmi dan juga prospek karirnya menjadi lebih baik sekaligus sistem kerja ini juga lebih bermutu, sehingga akhirnya kedua belah pihak baik intra maupun ekstra yang terhubung kepada intra semakin menjadi sepi. Nah, dilihatnya organisasi ekstra kampus yang menjunjung tinggi pada self improvement itu jarang sekali membuka promosi di dalam kampus juga. Hal tersebut juga membuktikan bahwa organisasi ekstra kampus masih ada yang berminat namun yang tidak pernah promosi di dalam kampus. Cukup.